Ini adalah pertama kalinya kamu siaran langsung untuk mengidentifikasi dewa. Kamu langsung menemui patung yang diukir di kepala, menguntungkan pada pandangan pertama, dan mengeluarkan kata-kata yang tajam. Hanya dengan sekali lihat, kamu langsung mengenali bahwa ini adalah Bai Wuchang, salah satu dari 10 panglima agung dari dunia bawah. Namun, 8 miliar penonton di ruang siaran langsung semua mengatakan bahwa kamu gila. Karena ini adalah dunia yang dipenuhi dengan berbagai patung dewa. Selama kamu bisa mengenali dewa-dewa ini, maka dapat menandatangani kontrak untuk memanggil dewa. Namun, negeri naga di dunia ini mengalami kemunduran peradaban. Sebanyak 90% dewa tidak dapat dikenali. Hal ini menyebabkan nasib negara merosot dan ditekan oleh negara asing. Maka kamu memutuskan untuk membuka ruang siaran langsung untuk mengidentifikasi dewa. Dan perhatikan, ruang siaran ini hanya mengidentifikasi dewa dari negeri naga. Jangan ganggu dengan iblis dan monster dari negara lain. Hanya dengan satu roket super, kamu dapat 100 identifikasi berhasil. Setelah siaran dimulai, kamu sambil menunggu penonton. Seseorang di ruang siaran itu sembari menggesek ponselnya. Siswa sekolah menengah atas di tepi laut bangkitkan dewa-dewi dari barat. Patung Dewa Lucifer, sang malaikat jatuh, diterima oleh gereja kegelapan negara mercusuar. Di kota Nankai, seseorang tengah membangkitkan kehidupan sederhana. Patung Dewa Masyarakat, Dewa Ular Banyak Kepala, diterima dengan bayaran besar oleh negara kehidupan kecil. Di negeri naga, sudah hampir 50 tahun tidak ada yang bisa membangkitkan dewa negara sendiri. Penilaian ahli, tidak ada dewa di kerajaan naga. Dalam waktu 6 tahun, peradaban kerajaan naga akan sepenuhnya diduduki oleh negara asing. Berita yang berdesakan muncul dari ponsel. Melihat isi di atas, wajahmu penuh dengan ejekan. Para pengkhianat negara suka menjadi pengagum negara asing. Ketika kamu mengangkat kepala lagi, menyadari bahwa sudah ada banyak penonton di ruang siaran langsung. 100% identifikasi berhasil. Ngomong apa sih? Negeri naga memiliki begitu banyak ahli identifikasi terkenal. Selama 50 tahun tidak ada satu dewa pun yang berhasil diidentifikasi. Seorang penyiar kecil berbicara dengan sombong. Satu roket super. Kenapa kamu tidak pergi merebut? Dalam komentar, ada keraguan. Sungguh ironis. Juga ada beberapa orang yang memuja yang asing dan merugikan negara sendiri. Kamu juga tidak membiasakan diri dengan orang-orang ini. Langsung mengeluarkan kata-kata yang tajam. Saya memang memiliki prasangka terhadap mereka. Ini membuat saya marah. Lao Zu adalah orang Tiongkok dari kerajaan naga. Kenapa hanya mengidentifikasi dewa-dewa negeri naga? Satu persatu adalah penjilat yang melupakan asal-usul. Terhadap kata-katamu, sebagian besar netizen tidak merasa jengkel sama sekali. Justru ada perasaan lega. Host mengatakan dengan baik, meskipun saya membangkitkan dua dewa asing, namun saya tidak akan pernah mengkhianati negara saya sendiri. Sekelompok orang bodoh yang tidak berpikir. Negeri naga tidak melahirkan dewa selama 50 tahun. Saya ingin tahu bagaimana kamu melakukan identifikasi. Hehe. Duduk menunggu host mendapatkan balasan. Baiklah, kembali ke topik. Satu roket super dapat terhubung dengan host untuk mengidentifikasi dewa. Metode bangun tidur. Metode pelatihan. Metode lanjutan. Biaya tambahan berdasarkan kualitas dewa. Host mengulangi sekali lagi. Hanya mengidentifikasi dewa-dewa negeri naga. Begitu suara itu terucap, efek khusus roket langsung muncul di ruang siaran langsung. Efek khusus roket yang megah. ID, hanya miskin uang. Memberi tip kepada penyiar satu roket super. Matamu berbinar. Langsung menemukan akun lawan dan mulai terhubung. Beberapa detik kemudian, ruang siaran langsung menunjukkan terhubungnya dengan sukses. Ruangan yang mewah, penuh dengan barang-barang emas, bersinar di bawah cahaya yang berkilauan, mengeluarkan aura kemewahan. Menoleh kembali melihat rumahnya. Kurang dari 10 meter persegi. Sebuah tempat tidur. 3 meja rusak. 1 komputer kuno. Di dalam rumah juga masih samar-samar mengeluarkan aroma lembab. Brengsek. Legenda berwarna emas. Peralatan dewa. Ini semua adalah peralatan dewa. Sialan. Kamar tidur yang dibuat dengan peralatan dewa. Dari keluarga kaya mana ini? Begitu banyak peralatan dewa. Bahkan museum dewa di ibu kota tidak ada bandingannya. Peralatan dewa. Biasanya adalah alat yang digunakan oleh dewa. Atau alat yang mengandung kekuatan ilahi. Bahkan di tangan orang biasa pun bisa mengeluarkan kekuatan luar biasa. Kamu juga tampak terkejut. Ini adalah pertama kalinya terhubung dan langsung bertemu dengan orang kaya bertaraf tinggi seperti ini. Tiba-tiba muncul seorang pria yang gemuk dan putih di layar. Namun dia tidak memperlihatkan wajahnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan berbagai peralatan dewa yang terbuat dari emas. Hampir saja dia menuliskan dua kata, kaya, di tubuhnya. Pria tampan, benar-benar luar biasa. Aku di sini memiliki sebuah patung dewa. Kau bantu aku mengecek ini, ya? Kemudian, sebuah patung dewa setinggi sekitar 1 kaki muncul di depan kamera. Patung ini sangat aneh, tinggi dan kurus. Mengenakan pakaian putih, wajahnya menyeramkan. Mengeluarkan lidah panjang. Yang paling istimewa adalah dia mengenakan topi tinggi yang runcing. Di atasnya tertulis, menguntungkan pada pandangan pertama.
Aku sudah meminta seseorang untuk mengeceknya. Dia bilang ini adalah seorang dewa kekayaan. Saya tidak ingat namanya. Tidak bisa dibangkitkan. Dewa kekayaan. Kau merasakan sesuatu yang aneh. Dewa kekayaan ini benar-benar aneh. Ini jelas-jelas adalah Bai Wuchang, salah satu dari 10 panglima agung dari dunia bawah. Penonton di ruang siaran langsung juga mulai berkomentar. Dewa kekayaan. Di negeri naga bukankah hanya ada satu dewa kekayaan? Xiao Gongming? Kenapa tiba-tiba ada satu dewa kekayaan lagi? Menguntungkan pada pandangan pertama. Sepertinya dia benar-benar adalah dewa kekayaan. Tapi dewa kekayaan ini kelihatannya terlalu aneh, ya? Memberikan kesan yang sangat mencolok. Ai, gambar dua dewa di negeri kita memang tidak sebaik di luar negeri. Lihatlah mereka. Semuanya adalah dewi-dewi yang hebat. Orang ini tidak seperti manusia, juga tidak seperti hantu. Bahkan jika diberikan gratis, aku tetap tidak mau. Bahkan jika benar-benar diidentifikasi, jadi bagaimana? Sekali lihat sudah jelas itu adalah dewa yang kelas bawah. Apakah kamu tahu siapa dewa kekayaan ini? Anak gendut yang terhubung dalam siaran langsung itu bertanya lagi. Ruang siaran langsung juga menjadi tenang. Para penonton semua menantikan untuk melihatmu. Kamu membersihkan tenggorokanmu. Dewa ini yang saya kenali. Dan kualitasnya seharusnya tidak rendah. Kalimat ini segera menimbulkan kehebohan. Penyiar. Ini sebenarnya dewa kekayaan yang mana? Ada sebuah perasaan. Penyiar akan terkenal. Jangan terburu-buru untuk menarik kesimpulan. Orang ini begitu kaya tetapi tidak mengenali bangkitnya. Seorang penyiar baru yang tidak terkenal tentu tidak semudah itu. Sekali lihat sudah jelas dia hanya berbohong. Jika dia bisa mengenali. Negeri naga tidak akan tanpa dewa baru selama 50 tahun. Mengenali? Lantas apa jadinya? Sistem dewa di luar negeri sudah sepenuhnya matang. Peradaban negara sudah lama hancur. Sebaiknya kita menyadari kenyataan. Sebagian besar netizen masih meragukan penilaianmu. Namun, yang mereka tidak tahu adalah, kamu memiliki sistem ruang siaran langsung untuk identifikasi dewa. Setiap kali berhasil mengidentifikasi seorang dewa atau peralatan dewa, akan secara otomatis mendapatkan dewa dan peralatan atau kemampuannya. Perlu diketahui bahwa orang lain menggunakan dewa untuk berperang. Sedangkan kamu menggunakan kekuatan dewa secara langsung. Dan seseorang hanya bisa terikat dengan 10 dewa seumur hidup. Namun, kamu tidak memiliki batasan langsung. Penyiar, segera beritahu saya, apakah aku bisa kaya? Bergantung pada dewa ini. Si gemuk kecil berteriak dengan cemas. Asalkan kamu membantuku membangunkan. Setiap hari aku akan mengirimkanmu 100 roket super. Sepertinya ini akan mengecewakan penonton ini. Ini bukan dewa kekayaan. Kamu berbicara jujur. Anak laki-laki gemuk itu tertegun. Bukan dewa kekayaan. Tetapi mengapa menulis kekayaan instan? Penonton di ruang siaran langsung juga sangat ingin tahu. Bocah gemuk itu mengangguk. Segera dia menyadari sesuatu. Dengan bersemangat dia menepuk dadanya. Tenang saja, pembawa acara. Saya orang yang menepati janji. Tidak peduli apakah dia dewa kekayaan atau tidak. Selama kamu bisa membantuku membangkitkan 100 roket setiap hari, pasti akan sampai tepat waktu. Setelah mendapatkan janji, kamu mengangguk puas. Mulai memperkenalkan latar belakang Bai Wuchang. Pertama-tama, ini bukan dewa kekayaan. Ini adalah roh yang berasal dari dunia bawah. Gunung Fengdu. Istana Dewa Bulan. Ada roh yang tidak tetap. Roh yang tidak tetap adalah dewa dari dunia bawah negeri naga. Tugas utamanya adalah membawa jiwa orang yang sudah meninggal. Utusan yang menarik jiwa hidup ke dunia bawah. Masuk dalam 10 panglima agung dunia bawah. Dan roh yang tidak tetap dibagi menjadi Bai Wuchang dan Hei Wuchang. Sesuai dengan prinsip Yin dan Yang. Dewa ini adalah Bai Wuchang yang legendaris. Mewakili yang positif. Adapun kata-kata di topi itu. Ini berarti ada imbalan bagi orang yang bersyukur dan menghormati dewa. Memberi mereka keberuntungan. Apakah ini ada hubungannya dengan kekayaan? Ya. Tapi tidak banyak. Setelah kamu memperkenalkan Bai Wuchang, suara sistem muncul. Selamat, tuan rumah berhasil melakukan identifikasi. Sedang menarik hadiah Bai Wuchang untuk Anda. Selamat, tuan rumah mendapatkan kemampuan memanggil roh. Memanggil roh? Dapat memanggil dalam radius 1 km. Makhluk jiwa kualitas lebih rendah. Kualitas tinggi dapat memanggil maksimum 1. Kualitas biasa 3. Kualitas rendah 10. Dengan petunjuk sistem yang muncul, Anda segera merasakan aliran yang misterius. Kekuatan muncul dari dalam tubuh Anda. Di dalam pikiran Anda muncul beberapa mantra misterius. Setelah berhasil dengan yakin, panel Zi Wuchang juga muncul di depanmu. Bai Wuchang. Tipe, Dewa Hantu. Atribusi, Yin. Kualitas, tinggi. Kemampuan, menggugah jiwa, memanggil roh. Cara membangkitkan, menghabiskan 50 poin popularitas untuk membuka. Melihat nilai popularitas yang harus dikonsumsi, kamu tidak bisa menahan diri untuk mencemooh. Sistem aneh. Sangat mahal. Rasio antara jumlah hadiah dan nilai popularitas adalah 100 banding 1. Jika diperlukan, semua akan dibuka.
Itu berarti membutuhkan 200 poin. Artinya hadiah senilai 20.000 yuan. Ini masih hanya dewa tingkat tinggi. Sementara itu, ruang siaran langsung terjerumus ke dalam keheningan sejenak. Pesan-pesan di layar akhirnya muncul. Apa ini? Ini adalah hantu. Orang di atas tidak mengerti. Dewa hantu. Dewa gelap. Sama seperti para penguasa luar biasa di daerah Youdu, Sichuan. Dewa yang dibangkitkan sebagian besar berkaitan dengan hantu. Bai Wuchang. Utusan pencabut jiwa. Terdengar seperti dewa yang sangat kuat. Apa yang dikatakan terdengar cukup masuk akal. Kami juga tidak mengerti. Siapa yang tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak? Penyiar. Apakah kamu tahu caranya membangkitkan? Tentu saja. Kamu mengangguk dengan percaya diri. Kemudian, kamu memberi tanda ke arah kamera. Menggesekkan jari telunjuk dan ibu jari. Artinya sudah sangat jelas. Komentar dari para haters langsung mulai beraksi. Bro, jangan tertipu. Apa orang-orang negeri naga sudah terjatuh sejauh ini hingga melakukan penipuan? Untungnya, saya sudah lama berimigrasi ke negara mercusuar. Laporkan saja. Seorang penipu siaran langsung sial. Si gemuk kecil tidak menghiraukan komentar. 100 roket super baginya hanyalah setetes air di lautan. Lagi pula, dengan kekayaannya. Jika tertipu, dia memiliki banyak cara untuk membalas. Jadi dia sama sekali tidak khawatir. Segera efek siaran langsung mulai berserakan di layar. Suara sistem terus-menerus muncul. Nilai popularitas OI20. Popularitas O100. Dalam beberapa menit, nilai popularitasmu sekarang. Nilai tepat 2020 poin. Semua itu berkat si gemuk kecil. Sekarang sudah bisa, bukan? Tidak masalah. Setelah mengatakannya, kamu langsung menghabiskan 200 poin nilai popularitas. Membuka cara untuk membangkitkan dan mengasah Bai Wuchang. Setelah identifikasi berhasil, panel atribut Bai Wuchang juga menunjukkan perubahan baru. Cara membangkitkan, letakkan patung Bai Wuchang di atas simbol Taiji di bagian mata ikan yin yang, dan panggil namanya. Maka dia dapat dibangkitkan. Metode pengembangan. Mengkonsumsi zat ilahi yang memiliki atribut yin. Atau memberi makan makhluk roh yang telah meninggal. Metode lanjutan. 1. Tongkat duka zirantai pencabut jiwa. 2. Saat Hei Wuchang hadir, coba. Syarat membuka, kamu berkata kepada ruang siaran langsung. Jika Anda, sekarang dengarkan rencanaku. Cari tempat yang luas untuk menggambar simbol Taiji. Si kepang terkejut. Ini pertama kalinya saya melihat metode ini. Tetapi tetap menurut dan mengangkat patung itu dengan cepat berlari keluar. Pemandangan di luar rumah. Sekali lagi membuat penonton ruang siaran langsung terkejut. Perkebunan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa istana. Sekali lagi memperbarui pemahaman orang tentang orang kaya. Di dalam perkebunan. Si gendut menggambar simbol Taiji di tanah sesuai permintaanmu. Ming Hao. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat itu, disertai dengan suara wanita yang sangat indah. Seorang wanita cantik muncul. Sayangnya, orang-orang di ruang siaran langsung hanya bisa mendengar suara tetapi tidak bisa melihat gambarnya. Saya sudah mengetahui latar belakang dewa ini. Sekarang harus siap untuk membangkitkannya. Si gemuk berkata dengan penuh semangat. Mata wanita itu menyusut. Ia terkejut. Kamu bilang apa? Aduh, nanti aku kasih tahu. Silakan, beri sedikit ruang. Sekarang saya akan membangkitkan Bai Wuchang. Bai Wuchang ini adalah dewa hantu dari negeri naga kita. Banyak ahli telah mengidentifikasi bahwa ini adalah dewa kekayaan. Mungkin juga merupakan dewa penghalang. Kamu mendengar dari siapa? Saya mencari seorang ahli identifikasi. Dia membantu saya melakukan identifikasi. Anak laki-laki gemuk itu menyerahkan teleponnya. Saya menghabiskan biaya lebih dari 200.000 yuan untuk mendapatkannya. Wanita itu melirik ruang siaran langsungmu dan langsung mengernyitkan alisnya. Hanya seorang pemula dengan kurang dari 1.000 pengikut. Tipuan. Ini adalah frasa pertama yang ia ucapkan. Inilah ahli identifikasi yang kau maksud. Apakah kepalamu terjepit pintu? Kamu juga percaya omong kosong seperti ini? Kembalikan 20.000 itu padaku. Bocah gemuk itu dimarahi habis-habisan oleh kakaknya. Rasanya agak tidak adil. Hanya 200.000. Yang satunya bisa dibangunkan? Harus diketahui bahwa ini adalah dewa baru pertama di negeri naga dalam 50 tahun. Selama 50 tahun, tidak ada yang bisa membangkitkan dewa baru di negeri naga. Apa kamu pikir seorang penyiar kecil punya kemampuan itu? Meskipun dia marah. Tetapi nada suaranya mengungkapkan keputusasaan. Dia sebenarnya tidak keberatan membangkitkan dewa negeri naga. Namun, hal ini benar-benar sulit. Untuk mencegah adiknya terjebak lebih dalam. Dia langsung merebut ponsel dan berbicara denganmu. Menggunakan gelar sebagai ahli identifikasi untuk mengarang cerita. Aku sudah melihat banyak penyiar yang menarik perhatian. Beberapa uang tidak bisa didapat hanya dengan mengatakan beberapa omong kosong. Kembalikan uangnya segera. Aku tidak ingin mempersoalkan ini denganmu. Di layar, hanya terlihat dua kaki cantik yang samar-samar di bawah rok panjang. Chat tiba-tiba berbalik arah. Para wanita cantik memiliki pandangan yang serupa. Akhirnya ada yang bisa melihat dengan jelas. Dan bahkan berbicara tentang sesuatu dengan sang penyiar.
Cepat laporkan ke polisi. Harus dikatakan, tidak perlu ragu. Suara kaki ini benar-benar enak didengar. Selamat kepada penyiar yang mendapatkan lebih dari 3 tahun dan kurang dari 10 tahun. Melihat si gendut, diagram Taiji-nya sudah setengah selesai. Kamu tidak ingin menyerah begitu saja. Wanita cantik ini. Cara membangkitkan tidaklah rumit. Asalkan kamu melakukan sesuai yang saya katakan. Hasilnya akan segera terlihat. Dan dewa ini pasti berkualitas tinggi. Wanita itu mengira kamu masih ingin berkelit untuk mengulur waktu. Dia langsung memotong. Jangan keluarkan trik kecilmu yang memalukan ini. Saya tidak punya waktu untuk membuang-buang ini bersamamu. Jika kamu seorang penyiar kecil bisa benar-benar membangkitkan dewa. Jangan bicara tentang 200.000. 2 juta. 20 juta pun bisa saya keluarkan. Saya hanya tidak ingin menghabiskan uang pada seorang penipu. Kamu agak tidak bisa berkata-kata. Karena kamu tidak percaya padaku. Mari kita bertaruh. Yongleng tersenyum. Baik, baiklah, kita bertaruh. Jika kamu menang, saya bisa membiarkan kamu memilih satu peralatan dewa dari keluarga Gu saya. Setelah ucapan ini keluar, penonton di ruang siaran langsung terkejut. Ekspresi mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Keluarga Gu adalah keluarga superpower pertama di negeri naga. Kekuatan mereka sangat besar. Kekayaan mereka tak terhitung. Mereka adalah keluarga konglomerat yang sebenarnya. Selain itu, keluarga Gu juga merupakan salah satu pendiri bersama dari lembaga pemikir dewa resmi negeri naga. Yang paling penting, keluarga Gu juga memiliki gelar sebagai museum peralatan dewa. Seketika membuat semua penonton terkejut. Keluarga Gu. Aku tahu. Wanita cantik ini seharusnya adalah putri keluarga Gu, Gu Qingyu. Anak gendut yang baru saja itu adalah adiknya, Gu Minghao. Saya seharusnya sudah memikirkannya. Dapat membuat kamar tidur dengan peralatan dewa. Selain keluarga Gu, tidak ada orang lain. Gu Qingcheng. Pengguna luar biasa tingkat 68, tingkat 6. 2 tahun yang lalu, dia membangkitkan dalam mitologi Yunani. Dewa berkualitas epik yang mewakili kebijaksanaan dan perang. Athena. Sambil menjadi bakat strategi senior dari lembaga pemikir resmi negeri naga. Mengingat hal ini, suaramu kembali tenang. Ternyata ini adalah Nona Gu. Permisi, permisi. Jangan buang-buang waktu. Apa taruhanmu? Suara Gu Qingcheng dingin. Aku Susia, tidak punya apa-apa. Selain bisa mengidentifikasi dewa dari negeri naga. Hanya nyawa ini yang ada. Mengingat Nona Gu mengajukan syarat yang begitu tinggi. Maka, saya akan menggunakan nyawa saya sebagai taruhan. Sebagian besar orang di ruang siaran langsung tidak percaya padamu. Awalnya ingin melihatmu mengaku kalah dan meminta maaf. Namun, hasilnya kamu malah menjadikan nyawamu sebagai taruhan. Langsung membuat semua orang terkejut. Astaga, pembawa acara sudah gila. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Takkan benar-benar percaya bisa melarikan diri, kan? Dengan kekuatan keluarga Gu. Dalam sekejap bisa menemukanmu. Berpura-pura. Terus berpura-pura. Saya ingin tahu sampai kapan kamu bisa bertahan. Kedua orang itu menetapkan taruhan. Gu Qingcheng pun tidak lagi menghalangi adiknya. Si gemuk Gu Minghao sudah menggambar diagram Taiji sesuai kata-katamu. Berlari ke depan kamera sambil mengusap tangannya. Saudaraku, sudah digambar. Selanjutnya mau melakukan apa? Pergi dan bawa patung dewa ke posisi mata yin ikan matahari. Itu di atas titik hitam yang bulat. Baiklah, sudah diletakkan. Sekarang, ingat setiap kata yang saya katakan. Kehidupan itu tidak pasti. Hitam dan putih saling berlawanan. Jadi hitam dan putih tidak tetap. Yang hitam adalah jahat. Yang putih adalah baik. Bai Wuchang. Namanya adalah Xie Beian. Artinya, memberikan penghargaan kepada dewa maka segalanya akan aman. Juga dikenal sebagai Tuan Tujuh. Bertugas sebagai jembatan untuk mengawal roh di dunia bawah. Menyegarkan kebaikan dan menghukum kejahatan. Masuk ke posisi Panglima Agung di dunia bawah. Sekarang kamu hanya perlu berdiri di dalam formasi. Gunakan kekuatan mental untuk berkomunikasi dengan patung dewa. Cukup ulangi apa yang saya katakan barusan. Begitu sederhana. Bocah gemuk itu sangat terkejut. Ruang siaran langsung juga mulai berkomentar. Mengatakan bahwa itu cukup mirip dengan kenyataannya. Menghidupkan dewa tidak hanya sekedar menyebut namanya. Juga perlu mencapai semacam kesepakatan dengan dewa. Pemanggil yang menyelesaikan isi kontrak dapat mengendalikan. Di dekat situ, ekspresi Gu Qingcheng menunjukkan ketidakacuhan. Sekarang semakin yakin bahwa kamu adalah seorang penipu. Kamu mengabaikan komentar sepanjang waktu. Menepuk dada sambil menjanjikan. Tenang saja. Tidak ada masalah. Dewa Negeri Naga tidak menyulitkan warga Negeri Naga. Kontrak-kontrak yang konon hanyalah ditujukan untuk dewa-dewa asing saja. Isi. Si kecil gemuk tampak mengerti tapi tidak mengerti. Kemudian, berdiri di gambar Tai Chi sesuai dengan katamu. Mengeluarkan energi spiritual di dalamnya. Mulai berkomunikasi dengan Bai Wuchang. Di sisi lain, beberapa judul melesat ke trending topik di berbagai platform. Seorang streamer kecil yang tidak dikenal menghubungkan dengan saudara-saudari keluarga Gu dari Museum Peralatan Dewa. Bersiap untuk membangkitkan Dewa Negeri Naga. Departemen Kejutan UC.
Dewa baru pertama dalam 50 tahun di negeri naga akan segera dibangkitkan. Menakutkan, negeri naga bahkan. Dengan terungkapnya peristiwa ini, suasana ruang siaran langsungmu mulai meningkat dengan cepat. Dalam waktu singkat hanya 10 menit, penonton online mencapai jutaan. Langsung terhubung dengan para streamer besar. Tetapi hampir semuanya hanya datang untuk menonton keramaian. Siapa yang memberi hadiah? Susia. Saya belum pernah mendengar tentang orang seperti itu. Penipu yang sudah mati. Percayalah padaku. Pintu terbuka lebar pada pandangan pertama. Menipu keluarga Gu. Apakah ini karena mereka merasa hidup mereka terlalu panjang? Namun, pada saat itu, komentar tiba-tiba terhenti. Terjadi di sisi si penggemuk di ruang siaran langsung. Layar membuat semua orang terdiam. Dalam gambar, patung dewa yang awalnya biasa, tiba-tiba meledak dengan sinar hitam putih, meluncur ke langit. Selanjutnya, suasana yang menyeramkan namun penuh dengan aura ilahi, menyelimuti di dalam perkebunan keluarga Gu. Di patung dewa, terpantul sosok besar berpakaian putih. Dia memiliki tubuh yang agak kurus. Jubah putihnya berkibar. Pada topi tinggi yang runcing. 4 kata, menguntungkan pada pandangan pertama, berkilau merah menyala. Wajahnya pucat tanpa kehidupan. Namun, dia dipenuhi dengan aura yang suci. Lidah panjang tergantung. Mengerikan dan berwibawa. Seolah-olah lahir dengan aura yang menekan jiwa. Bahkan jika tidak berada di lokasi. Hanya di ruang siaran langsung saja sudah tidak bisa menahan rasa takut. Utusan penarik roh dari dunia bawah negeri naga. Bai Wuchang. Xie Beian. Suara Bai Wuchang yang lembut bergema kembali. Segera setelah itu, dia melihat ke ruang siaran langsung. Tepatnya, dia sedang melihatmu. Itu adalah tatapan yang mengamati dengan seksama. Beberapa saat kemudian, di dalam matanya, terlihat kilasan kepuasan yang sulit dikenali. Lalu itu menyatu ke dalam tubuh si gemuk. Dan di dahi si gemuk muncul tanda putih. Ini berarti dia telah menandatangani kontrak dengan dewa penghalang Bai Wuchang. Menjadi utusannya. Sementara itu, kekuatan mental si gemuk mulai melonjak. Awalnya dia hanya seorang yang luar biasa tingkat 39 dan tahap 3. Dan sekarang, dia melompat langsung 3 tingkat. Menjadi seorang yang luar biasa tingkat 42 dan tahap 4. Kakak, saya berhasil. Namun, suasana yang menekan jiwa itu. Bocah gemuk itu berlari dengan semangat ke depan Gu Qingcheng. Saat ini, hati Gu Qingcheng sudah bergolak hebat. Penjemput jiwa, Bai Wuchang. Dewa-dewa kerajaan naga. Dewa baru yang terbangun dalam 50 tahun terakhir. Dia bisa merasakan bahwa itu adalah dewa dengan kualitas yang sangat tinggi. Namun, itu adalah suasana yang menekan jiwa. Bahkan tidak ada dewa berkualitas yang memiliki itu. Dia menatap layar ponselnya. Anda sedang menikmati teh dengan santai. Pada saat ini, dia tidak berani lagi meremehkan si penyiar kecil ini. Nona Gu, saya menang. Anda meletakkan cangkir teh. Dengan nada datar tanpa suka atau duka, dia berkata, suaramu membangunkan penonton di ruang siaran langsung. Pesan yang berhenti mengalir seperti ombak di dalam ruang siaran langsung. Itu tidak mungkin. Dewa berkualitas apa ini? Meskipun tidak berada di tempat kejadian. Tapi tadi tatapan dewa itu. Saya merasa jiwa saya hampir tersedot. Omong kosong. Ini adalah pencabut jiwa dari dunia bawah. Memiliki kekuatan alami untuk menekan jiwa. Saya merasa kualitasnya tidak akan di bawah tingkat tinggi. Penyiar itu seorang dewa. Rekor 50 tahun ini begitu mudahnya dipecahkan. Astaga. Aku akan mengambil uang itu dari istriku. Saya hanya ingin dewa dari negeri naga. Sementara itu, di perkebunan keluarga Gu, si gemuk Guming terus melakukan penelitian. Bai Wuchang yang ia bangkitkan sendiri. Saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Menguasai. Bagaimana cara membesarkan dewa Bai Wuchang? Sangat sederhana. Cara pelatihan sehari-hari. Memberi makan beberapa sifat dewa yang berhubungan dengan yin. Entitas materi atau makhluk jiwa. Mengenai cara untuk naik tingkat, ada 2 metode. Metode pertama. Harus menemukan peralatan dewa yang digunakan oleh Bai Wuchang. Tali pencabut jiwa dan tongkat ratapan. 2 kali naik tingkat menjadi kualitas sempurna. Jenis kedua. Tadi saya juga sudah bilang. Dewa penggugah roh. Hitam dan putih. Jika bisa membangkitkan Hei Wuchang. Kedua pihak hadir bersama. Meningkatkan satu kualitas secara otomatis. Artinya, jika kamu bisa menemukannya, Bai Wuchang bisa naik tingkat hingga kualitas legendaris. Kata-katamu seperti guntur yang mengguncang pikiran semua orang. Apa yang mereka dengar? Dewa yang bisa naik tingkat 3 kali. Di antara banyak dewa, ada yang memiliki kesempatan untuk naik tingkat sekali. Itu sudah sangat langka. Kesempatan untuk naik tingkat 2 kali bahkan lebih jarang. 3 kali naik tingkat sepertinya juga tidak banyak di seluruh negeri naga. Keluargamu disebut sebagai museum peralatan dewa. Sepertinya mencari peralatan dewa tidak akan sulit. Mengenai apakah bisa menemukan patung Hei Wuchang, itu tergantung pada keberuntungan. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika pembicaraan sampai di sini, kamu menambahkan satu kalimat. Saya yang rendah hati ini tidak berbakat. Sedikit tahu tentang identifikasi peralatan dewa. Begitu kata-kata itu keluar,
Semua orang benar-benar terdiam. Setiap orang memandangmu seolah-olah melihat monster. Di samping itu, Gu Qingcheng tidak bisa lagi menahan emosinya. Tuan Susia, saya minta maaf atas pernyataan saya yang baru saja. Siapa yang bertaruh harus menerima hasilnya. Saya sekarang pergi untuk menjemputmu. Kamu bisa memilih peralatan dewa dari gudang keluarga Gu sesuka hati. Kamu tidak terkejut dengan perubahan sikap Gu Qingcheng. Sebaliknya, Museum Peralatan Dewa Keluarga Gu membuatmu sangat menantikan. Jadi, kamu juga tidak ada alasan untuk menunda. Menukar kontak di belakang panggung. Lalu langsung keluar siaran. Pada saat yang sama, pemerintah dari berbagai negara juga terkejut. Tapi sekarang kamu sedang terbenam dalam pasar sistem. Sama sekali tidak memperhatikan situasi di luar. Banyak barang yang memukau muncul di depanmu. Saat ini, nilai popularitas yang sudah kamu dapatkan adalah 2.500 poin. Kristal Dewa Atribut Kayu tingkat 1 200 poin. Diberikan kepada Dewa Atribut Kayu tingkat 1. Kotak buta patung Dewa tingkat 1 500 poin. Dapat membuka patung dewa dari kualitas rendah hingga tinggi secara acak. Kotak buta peralatan dewa tingkat 500 poin. Dapat secara acak mengeluarkan peralatan dewa dari kualitas rendah hingga tinggi. Kotak buta bakat dewa tingkat 1.000 poin. Dapat secara acak mendapatkan bakat dewa dari kualitas rendah hingga tinggi. Dan bergabung dengan tubuh tuan rumah. Sisa citra Nua 50 W poin untuk penciptaan. 3 bagian sisa patung Dewi Nua. Pada patung yang rusak, 3 dari 1.000 memiliki kualitas tinggi. Mengumpulkan lebih banyak sisa citra dapat membangkitkan Dewa Nua yang sebenarnya. Petunjuk. Setiap hari mengacak 5 barang. Tuan rumah dapat memilih setiap bulan. 1 barang akan diperpanjang secara permanen. Sisa jumlah perpanjangan bulan ini, 1. Tatapan terkejutmu dicampur dengan kebahagiaan. Dewi Nua adalah salah satu dewa pencipta. Adalah dewa alam yang menciptakan segala sesuatu. Jika bisa memanggil Dewa Nua, betapa kuatnya. Kau tidak berani membayangkannya. Sayang sekali patung ini tidak utuh. Tidak dapat memanggil Dewi Nua yang sebenarnya. Namun, sistem akan menyegarkan toko setiap hari. Mungkin jika beruntung, bisa cepat mengumpulkan semuanya. Bagian yang hilang juga tidak pasti. Nilai popularitas 500.000 jika dihitung. Diperlukan 50 juta jumlah hadiah. Tidak terlalu banyak jika dikatakan. Dengan kemampuanmu, jika bisa meningkatkan popularitas. Dalam hitungan menit bisa naik turun beberapa ratus. Sistem. Tempatkan gambar Nua di posisi atas. Gambar Nua sudah ditempatkan di posisi atas. Jumlah penempatan barang di posisi atas bulan ini tersisa. 0. Segera setelah itu, Susia kembali memfokuskan perhatian pada kotak buta patung dewa tingkat 1. Sejak dia melintasi ke dunia paralel ini, identitasnya juga berubah. Di dunia ini, dia hanyalah seorang pemula yang baru saja membangkitkan kekuatan spiritual. Seorang pemula yang telah melangkah ke ambang dunia luar biasa. Belum terikat dengan dewa manapun. Untuk meningkatkan kekuatan spiritual, para luar biasa harus terikat dengan dewa. Berlatih dengan bantuan kekuatan dewa, keduanya saling melengkapi. Meskipun dia bisa mengendalikan kekuatan dewa dengan tubuh manusia biasa. Tetapi kekuatan mentalnya terlalu rendah untuk digunakan dalam jangka waktu lama. Dia harus membuat perjanjian dengan dewa. Di dunia yang dipenuhi monster ini, memperkuat diri adalah hal yang paling mendesak. 500 poin nilai popularitas dapat membuka dewa dengan kualitas tinggi. Taruh-taruhan. Sistem, tukar dengan kotak buta dewa tingkat 1. Begitu Susia selesai berbicara, sistem memberikan pemberitahuan. Ding. Nilai popularitas 500 poin. Pemilik berhasil menukarkan kotak buta patung dewa tingkat 1. Saat ini nilai popularitas tersisa 2.000 poin. Seiring dengan suara itu, sebuah kolom cahaya muncul di depan Susia. Sebuah kotak perunggu berbentuk balok setinggi 1,5 orang muncul di depannya. Kotak tersebut terukir dengan banyak pola rune misterius. Ia memancarkan aura kuno dan abadi. Silakan pemilik meneteskan setetes darahnya untuk membuka kotak buta patung. Susia tanpa ragu mengambil pisau buah di sampingnya dan menggores jarinya sendiri. Darah merah segar mengalir dari lukanya. Dia dengan tidak sabar meneteskan darahnya ke atas kotak itu. Klik. Suara yang jernih. Kotak itu perlahan terbuka. Di celah-celahnya, berkilau cahaya pelangi yang memancarkan sinar suci. Susia menatap tajam. Siluet patung dewa itu perlahan menjadi jelas dalam cahaya senja. Sosok yang anggun dengan gaun putih yang suci. Wajahnya yang hidup dan menawan memancarkan pesona yang matang dan anggun. Dan di belakangnya, terdapat seekor ular pithons putih yang jernih melingkar di belakangnya. Ular putih. Wanita, Susia mengamati patung itu, pikirannya melayang dan pupilnya semakin membesar. Dia segera meluapkan, ini adalah Bai Niangzi, Bai Sushen. Selamat, pemilik berhasil melakukan identifikasi. Informasi tentang patung dewa muncul di depannya. Ular putih, tipe, dewa iblis, atribut air, kualitas, tinggi, kemampuan, air meluap ke gunung emas, mengendalikan makhluk air, barang, payung kertas minyak, jamur spiritual. Cara pembudidayaan, menghabiskan 50 poin nilai popularitas untuk membuka kunci. Cara peningkatan, menghabiskan 100 poin nilai popularitas untuk membuka kunci.
Pemilik berhasil melakukan identifikasi, sedang menarik hadiah dari ular. Ekstraksi sedang berlangsung. Selamat, pemilik telah mendapatkan barang, jamur spiritual. Jamur spiritual, jamur yang ditanam oleh Dewa Selatan, menghidupkan orang mati, daging menjadi tulang putih. Siapapun yang masih memiliki jiwa bisa dihidupkan kembali jika diberikan kepada dewa. Tingkat dewa, 5. Kekuatan mental penyambung, 2. Pergi ke tempat Dewa Selatan untuk mencuri jamur spiritual agar dapat dihidupkan kembali. Dulu, Bai Sushen secara tidak sengaja meminum anggur kunir, dan menunjukkan wujud aslinya. Membuat Susian ketakutan hingga mati. Menuju tempat tinggal Dewa Immortal Selatan untuk mencuri jamur spiritual agar ia bisa dihidupkan kembali. Barang yang begitu baik, jika digunakan untuk membesarkan dewa justru akan sedikit terbuang. Simpan saja untuk berjaga-jaga. Anggap saja sebagai perlindungan untuk bangkit kembali. Susia mengejek. Dia kembali memfokuskan pandangannya pada patung Bai Shi. Dia telah memikirkan berbagai kemungkinan. Tapi satu-satunya yang tidak dia duga adalah Bai Niangzi. Seorang wanita yang mengejar cinta. Seekor naga 1000 tahun yang rela mengorbankan kesempatan untuk menjadi abadi demi cinta. Dewa besar 1000 tahun, kekuatannya pasti tidak buruk. Setelah itu, Susia mengeluarkan 200 poin popularitas untuk membuka serangkaian metode pengembangan Bai Niangzi. Metode membangkitkan seekor naga 1000 tahun yang mengejar cinta. Mencium bibir patung untuk berkomunikasi dengan Bai Niangzi melalui kekuatan mental. Memanggil namanya cukup untuk membangkitkannya. Metode pengembangan 1 mengkonsumsi zat ilahi atribut air 2. Kekuatan cinta. Metode peningkatan 1 membawa 8 tetes air mata cinta sejati dari dunia manusia 2. Susian atau Xiao Qing ada di tempat. Melihat informasi di depan, Susia menatap aneh dan terdiam. Mencium bibir patung dewa. Ini termasuk jenis aksi apa? Perlu diketahui bahwa Bai Niangzi sudah berkeluarga. Apakah ini termasuk menggoda wanita baik-baik? Dia adalah seorang pria yang terhormat. Dalam sekejap, Susia terjebak dalam dilema. Sudahlah, akan kulakukan. 500 nilai popularitas itu adalah sebagian kecil dari hartanya. Jika dibuka lagi, mungkin tidak akan ada keberuntungan seperti ini. Setelah berpikir sejenak, Susia menggigit gigi dan menutup mata. Menundukkan kepala dan menempelkan bibirnya pada patung naga putih. Sensasi dingin dan keras serta ada aliran uap air yang lembut. Dia menggabungkan kekuatan mentalnya ke dalam patung itu dan terus memanggil nama naga putih. Guntur. Tempat tinggal Susia, radius 10 mil lebih. Awalnya langit cerah, namun tiba-tiba guntur mengguntur dan awan gelap datang menggulung. Tak lama kemudian, hujan deras turun dengan suara menggelegar seperti air terjun. Di luar, kerumunan orang berhamburan mencari tempat berteduh dari hujan. Terhadap badai yang tiba-tiba ini, semua orang merasa terkejut. Hujan membasahi seluruh tubuh. Apa-apaan ini cuaca? Bilang hujan ya hujan? Baru saja tadi matahari bersinar. Badan meteorologi bilang bahwa tidak akan ada hujan dalam seminggu ke depan. Hujan ini sangat aneh. Saat orang-orang sedang berdiskusi, tiba-tiba seorang pemuda dengan wajah terkejut menunjuk ke langit dan berseru. Astaga, kalian lihat ke langit. Semua orang secara refleks menengok ke atas. Dalam sekejap, semua terdiam di tempat dengan mata yang penuh ketakutan. Dalam lapisan awan yang menekan, ada seekor ular raksasa berwarna cerah yang membentang ribuan meter berguling-guling di lautan awan gelap. Kilatan petir menyinari sisik putihnya yang bersinar terang. Memiliki kesucian yang murni, namun juga kegelapan yang aneh. Pasangan mata ular raksasa itu seperti sepasang lentera yang memantulkan langit. Dewa dari negeri naga, Bai Sushen. Ular putih mengeluarkan kata-kata manusia. Suara wanita yang matang dan misterius dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kewibawaan. Seolah-olah sang permaisuri telah turun, mengguncang hati manusia. Kemudian ular raksasa itu meluncur turun menjadi sinar putih susu, dan menghilang ke arah di mana Susia berada. Angin berhenti, hujan mereda. Matahari kembali muncul, cahaya kembali. Seakan-akan semuanya tidak pernah terjadi. Namun, tanah yang basah sungguh membuktikan kebenaran yang baru saja terjadi. Dewa dari negeri naga, Bai Sushen, ini adalah dewa dari negeri saya. Dalam satu hari, negeri naga telah membangkitkan 2 dewa berturut-turut. Kalian bilang, apakah ini disebabkan oleh selebriti internet yang bernama Susia? Sebenarnya ada kemungkinan itu. Langit negeri naga akan berubah. Susia membantu Tuan Muda Gu untuk mengidentifikasi Bai Wuchang dalam hal ini. Saat Susia selesai siaran, berita itu sudah menyebar. Banyak orang telah membuat ulang cuplikan dari siaran langsung Susia. Setelah melakukan kreasi ulang dan mengunggahnya ke internet, popularitasnya tetap tinggi. Oleh karena itu, orang-orang lebih kurang sudah mengenal nama Susia. Dalam 50 tahun, tidak ada dewa baru yang muncul di negeri naga. Namun, kemunculan Susia telah mematahkan kutukan ini. Sekarang ada dewa baru yang bangkit lagi. Mereka langsung terpikir tentang pembawa acara kecil bernama Susia. Sementara itu, di perkebunan keluarga Jin Gu, Gu Qingcheng dan adiknya juga merasakan gejolak ini. Arah di mana ular raksasa itu menghilang, tepat menuju posisi yang diberikan Susia kepada mereka. Kakak, arah itu. Di jalan,
Dia berkata kita harus mempercepat waktu untuk menjemput Tuan Susia. Ucapan Gu Minghao belum selesai sudah dipotong oleh Gu Qingcheng. Dia buru-buru membawanya naik mobil keluarga Gu. Jika dibilang, Susia baru saja membantu adiknya membangkitkan Dewa Baru Negeri Naga adalah keberuntungan. Jadi sekarang ini benar-benar adalah kekuatan yang sebenarnya. Kasus Susia pasti akan menarik perhatian banyak pihak. Di antara kekuatan ini, terdapat juga beberapa kekuatan gelap dari luar negeri. Di sisi lain, di dalam kedalaman istana terlarang yang megah, terdapat sebuah ruangan misterius. Dengan meja rapat besar, dikelilingi oleh orang-orang yang mengenakan pakaian Songshan. Tampak serius dan menatap layar di depan mereka. Layar terbagi menjadi dua bagian. Separuh menampilkan adegan saat Susia membantu Gu Minghao membangkitkan Bai Wuchang saat siaran langsung. Sedangkan separuh lainnya adalah fenomena raksasa ular yang baru saja terjadi. Panglima, ini adalah datanya. Susia, berusia 23 tahun, orang ibu kota, orang tuanya sudah meninggal. Lulus dari Akademi Ibu Kota dengan prestasi baik di bidang sejarah kuno negeri naga. 2 tahun yang lalu, ia terbangun dengan kekuatan mental tetapi belum menjalin kontrak dengan dewa manapun. Setahun yang lalu lulus dan berpartisipasi dalam penggalian situs kuno dewa dari negeri naga. Karena di dalam reruntuhan. Saat pembicaraan sampai di sini, orang itu tiba-tiba berhenti. Semua orang mengernyitkan dahi. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Kenapa berhenti? Lanjutkan, ceritakan. Ya. Orang itu menarik napas dalam-dalam. Karena terstimulasi di dalam reruntuhan, dia menderita penyakit mental yang parah. Sejak saat itu, dia beristirahat di rumah. Penyakit jiwa. Betul, katanya dia melihat sesuatu, lalu menjadi gila. Apa yang dia lihat? Semua orang penasaran bertanya. Di catatan di dahinya, tertulis bahwa itu adalah sebuah menara hitam dan sebuah pintu perunggu raksasa. Menara, pintu perunggu. Sekarang semua orang semakin bingung. Reruntuhan kuno Dewa Nomor 1 adalah proyek penggalian tingkat negara. Namun orang-orang ini belum pernah mendengar adanya penggalian menara dan pintu perunggu di dalamnya. Sudah, kamu bisa pergi dulu. Ngomong-ngomong, panggil kepala proyek reruntuhan kuno Dewa Nomor 1 untuk menemuiku. Orang yang memimpin melambaikan tangan menandakan agar orang itu turun. Kemudian, ia memindahkan pandangannya ke semua orang dan berkata dengan suara rendah, "Saudara-saudara, apa pendapat kalian tentang masalah ini? Dapat berpartisipasi dalam penggalian reruntuhan Dewa Nomor 1. Latar belakang dan asal-usulnya tentu saja tidak perlu diragukan. Pertarungan dewa yang diadakan setiap 10 tahun akan segera dimulai. Mungkin pemuda ini adalah kunci untuk memecahkan masalah. Terlepas dari segala hal, hanya dari kemampuannya untuk mengidentifikasi dewa dari negeri naga ini. Ia sudah merupakan sosok yang setara dengan harta nasional. Dia harus dilindungi dengan serius. Saya setuju, kita lindungi dia terlebih dahulu. 2 dewa terbangun dalam 1 hari. Pasti akan menarik perhatian orang-orang barat. Negeri naga yang tanpa dewa selalu tertekan oleh kekuatan luar negeri. Kini, munculnya Susia memberi mereka secercah harapan. Baiklah, jika demikian, segera kirim seseorang untuk menjemput pemuda ini. Kebetulan, keluarga Gu memiliki taruhan dengan dia, jadi biarkan keluarga Gu yang mengurusnya. Di dalam kamar Susia, cahaya suci perlahan-lahan memudar. Patung yang dingin dan keras itu telah digantikan oleh seorang wanita cantik yang anggun dan luar biasa. Wanita cantik yang seolah berasal dari dunia lain menggantikan. Dia mengenakan gaun panjang putih yang bersih, kulitnya seperti salju, licin seperti mentega. Di bawah pinggangnya yang ramping, bagian rok berkibar dengan sepasang kaki yang panjang dan halus. Tersamar. Fitur wajahnya yang indah berkilau dengan aura dewa yang menakjubkan, dengan keanggunan yang terhormat. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona kedewasaan yang memesona. Dia menatap Susia. Nafas panas yang membara dari pria itu menyapu wajahnya, membuat kakinya lemas. Menatap wajah yang begitu dekat, familiar tetapi dengan sedikit rasa asing. Kemudian, ingatan yang tidak lengkap muncul dalam pikirannya. Akhirnya membentuk kembali wajah Susia. Suami. Sepasang lengan yang ramping dan putih, bagaikan ular lembut, mencengkeram leher Susia. Mata cantik yang berbinar dengan air mata penuh cinta yang mendalam. Dia dengan berani memperdalam ciuman ini. Susia yang awalnya tenggelam dalam membangkitkan dirinya sebagai ular, tiba-tiba merasakan kelembutan hangat dalam pelukannya. Saat dia mulai tersadar, tiba-tiba ada sesuatu yang lembut dan licin berputar di dalam mulutnya. Ugh! Susia merasakan getaran di hatinya. Lalu, dia tiba-tiba membuka matanya. Yang terlihat adalah wajah Bai Sushen yang memukau dan menggoda. Dan tindakan berani dari orang itu benar-benar membuatnya terkejut. Ular ini sedang melakukan apa? Jika Susian tahu, dia pasti akan membunuhnya. Secara naluri, Susia melepaskan diri dari orang itu. Bai Sushen membuka matanya, dengan tatapan lembab, yang memancarkan sedikit hasrat yang kabur. Perusahaan. Suara lembut Bai Sushen membuat Susia terkejut dan menggigil tiba-tiba. Hah, ini sebenarnya ular betina atau rubah betina? Susia dengan sedikit canggung mengingatkan, kamu salah orang. Saya bukan Susian. Tidak,
Kamu adalah suamiku, Bai Sushen, yang menggelengkan kepala sambil menatap wajah Susia. Sangat serius, meskipun sudah 700 tahun berlalu. Tapi saya pasti tidak akan salah mengenali kamu. Tidak, saya benar-benar bukan Susian. Nama saya Susia, ikatanmu. Susia merasa putus asa. Menurut legenda, kisah naga putih terjadi pada masa dinasti Song. Susian, seorang manusia, sudah mati lebih dari 100 tahun yang lalu. Suamiku, apakah kamu tidak mengenaliku? Raut wajah Bai Sushen dipenuhi dengan kesedihan mendalam. Susia merasakan kelopak matanya bergetar. Saat dia akan melanjutkan penjelasan, tiba-tiba muncul informasi baru di panel atribut Bai Sushen. Naga putih, tipe, Dewa Iblis. Atribut air, kualitas, tinggi. Tingkat, kelas 1. Dewa mengendalikan air yang menggenangi Gunung Jinshan dan pasukan air. Barang payung kertas minyak. Karena tubuh asli Gu Sushen adalah iblis ular, saat ini sedang dalam musim kawin. Susia penuh tanda tanya. Apa ini? Iblis besar 1000 tahun juga bisa merasa birahi. Ini benar-benar tidak masuk akal. Susia dalam hati mencemooh. Pada saat yang sama, dia juga kira-kira menebak mengapa dia salah mengenali dirinya sebagai Susian. Setiap dewa yang bisa naik tingkat tidak sepenuhnya utuh. Ingatan dan kekuatan sejati para dewa ini tidak lengkap. Keadaan Gu Sushen saat ini memang demikian. Jadi, salah mengenali orang memang tak terhindarkan. Hanya dengan menemukan barang yang dapat meningkatkan kekuatan Gu Sushen untuk naik tingkat, barulah bisa melewati fase khusus ini. Jika tidak, terus-menerus seperti ini siapa yang bisa tahan? Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, Susia, kau pergi dulu ke ruang spiritualku. Suami, Gu Sushen tampak jelas tidak ingin. Susia berusaha sebaik mungkin untuk bersikap lembut dan menenangkan. Baiklah, saya sekarang ada sedikit urusan, tunggu saya selesai baru akan mencarimu. Akhirnya, setelah banyak dibujuk, Bai Sushen setuju. Secara normal, para luar biasa memiliki kekuasaan penuh atas dewa yang terikat. Mereka bisa memaksa dewa masuk ke ruang mental. Namun, dewa adalah sumber kekuatan bagi para luar biasa. Standar kecocokan tidak hanya berdasarkan kekuatan mental, tetapi juga tingkat kedekatan. Jika dipaksakan, akan mengurangi ikatan antara luar biasa dan dewa, yang akhirnya bisa menyebabkan dewa memakan tuannya. Jadi, umumnya, hampir tidak ada yang berani melakukannya kecuali dalam keadaan terpaksa. Ruangan kembali tenang. Semangat Bai Sushen membuat Susia sulit menahan diri. Mungkin inilah daya tarik seorang istri. Setelah menenangkan diri, Susia membuka panel atributnya. Susia, manusia, tingkat 1, kelas 3. Kemampuan bawaan, mengendalikan hantu, air membanjiri gunung emas. Dewa, Bai Sushen, tingkat tinggi. Barang, jamur immortal Senong. Nilai popularitas 1800. Toko sistem telah dibuka, diperbarui setiap hari pada pukul 00. Setelah mengikat kontrak dengan Bai Sushen, kekuatan spiritualnya meningkat. Dia jelas merasakannya. Indera keenamnya telah berevolusi, menjadi sangat peka terhadap segala sesuatu. Bahkan tanpa membuka mata, dia bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Sangat menakjubkan, Susia terkesima. Dia sekarang semakin menantikan dunia ini. Melihat waktu. Waktu untuk perjanjian dengan keluarga Gu juga segera tiba. Tidak ada kerjaan. Dia menggesek layar ponsel dengan santai. Platform dari dalam dan luar negeri hampir semuanya adalah berita utama tentang dirinya. Diskusi yang melimpah, topik tetap hangat. Dalam satu hari, 2 dewa dari negeri naga terbangun, keberuntungan negeri naga akan segera datang. Di kawasan tepi laut ibu kota, dewa dari negeri naga terbangun. Sepertinya ada hubungannya dengan si penyiar kecil bernama Susia. Seseorang membocorkan bahwa penyiar bernama Susia ini dulunya adalah seorang gila. Bukankah hanya membangkitkan 2 dewa saja? Di luar negeri, jumlah dewa mereka tidak terhitung. Lihatlah, kita tertinggal terlalu jauh dibanding luar negeri. Belajarlah lebih banyak dari mereka di luar negeri. Mengumumkan bahwa lokasi peninggalan kuno dewa memunculkan patung misterius. Tampaknya berasal dari peradaban mitos yang lebih kuno di negeri naga. Foto-foto disertakan. Peninggalan kuno dewa. Pupil Susia sedikit menyusut. Membuka berita, gambar di atas membuat ekspresinya menjadi serius. Tubuh harimau. Wajah manusia. 9 kepala. Mengintimidasi dengan ketangguhan dewa, menatap dengan angkuh. Binatang terang. Makhluk dewa legendaris yang menjaga gerbang surga. Dan makhluk dewa ini, dia pernah melihatnya di dunia ini. Dia adalah seorang arkeolog dewa. Saat menggali peninggalan, dia mengalami jenis teror yang tak terucapkan dan tak terdefinisikan. Namun banyak orang enggan percaya pada kata-katanya. Sebaliknya, mereka menganggapnya sebagai orang gila. Kabut merah misterius. Menara hitam raksasa yang menjulang ke langit. Rantai yang turun dari langit dengan jimat-jimat yang memenuhi menara hitam. Kenangan yang kabur, dia hanya ingat ada kata, penjara. Dari dalam, sesekali terdengar jeritan menyedihkan seolah ada sesuatu yang terkurung. Seolah mereka meminta pertolongan darinya. Layar berpindah.
Dia kembali melihat sebuah pintu perunggu kuno yang besar. Pemandangan di dalam pintu, gunung dan sungai runtuh, di mana-mana reruntuhan tembok dan api membakar. Sebuah dunia yang mati dan sepi tanpa kehidupan. Seolah-olah di tempat itu pernah terjadi perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pada saat itu, dia bertemu dengan makhluk suci ini. Di dunia ini, dia tidak mengenali makhluk bijak. Itu menerjang menuju Susia. Mencoba untuk melemparkannya ke dalam pintu perunggu itu. Dia berjuang sekuat tenaga untuk melarikan diri dari kabut yang menjeratnya. Susia memberitahu tim penelitian tentang hal-hal ini. Namun, orang-orang mengira dia menderita histeria. Semua orang menganggapnya sebagai orang gila. Dia dipecat. Dan ingatan setelah dipecat. Setelah Susia tiba di sini, dia bahkan tidak memiliki ingatan sedikit pun. Pada awalnya, Susia tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini saat baru tiba. Namun, kemunculan berita ini membuatnya tiba-tiba menyadari bahwa reruntuhan kuno Dewa nomor 1 tidaklah sederhana. Sepertinya ada rahasia besar yang terkubur di dalamnya. Susia merenungkan tentang makhluk pencerah dan pintu perunggu. Makhluk pencerah adalah makhluk ilahi yang menjaga gerbang langit Kunlun. Bukankah pintu perunggu itu adalah gerbang ke dunia surga? Tapi apa itu menara hitam? Sementara dia merenungkan hal ini, di luar rumah, suara ketukan pintu terdengar. Susia tersadar dan melihat waktu. Pasti sudah ada orang dari keluarga Gu yang datang. Sementara letakkan keraguan di dalam hati, dia bangkit dan membuka pintu. Seorang pria gemuk yang berkilau emas, memancarkan aura orang kaya mendadak, Gu Minghao. Di sebelahnya berdiri seorang wanita anggun dan berkelas. Rambut panjang berwarna emas, gaun panjang berwarna emas. Kulitnya seputih salju, bersih tanpa cacat, memancarkan kesucian yang murni. Wajahnya anggun dan cantik, dengan kesan luar biasa yang membawa kewibawaan yang tidak bisa diganggu. Susia mungkin bisa menebak, inilah pria yang berkontrak dengan Athena dari keluarga Gu Qingcheng. Master Su, iya saya Gu Minghao. Pria gemuk itu melompat dengan semangat ke depan Susia. Sekarang dia sangat mengagumi Susia. Hampir sampai pada tingkat menyembah seperti dewa. Tuan Su. Gu Qingcheng juga memberi salam dengan sangat sopan. Hehe, halo kalian, Susia menjawab dengan senyuman. Tuan Su, gudang harta keluarga Gu sudah dibuka untuk Anda. Saya akan membawa Anda untuk memilih peralatan dewa. Gu Qingcheng langsung menuju Tuan. Baik. Susia naik ke mobil keluarga Gu. Sepanjang perjalanan, dia dan Gu Qingcheng tidak banyak berbicara. Justru Gu Minghao terus mendekatinya. Master Su, saya sangat mengagumi Anda. Seperti aliran sungai Yangtze yang tak pernah berhenti dan seperti banjir sungai kuning yang tidak dapat dihentikan. Mendengar satu kata dari Master Su lebih berharga daripada belajar 10 tahun. Sangat menyenangkan bisa bertemu Anda di sini, benar-benar kehormatan bagi saya seumur hidup. Saat pulang, saya pasti akan berdoa dan menghormati leluhur. Susia merasa kelopak matanya berkedut. Anak kecil ini benar-benar adalah tuan muda dari keluarga Gu. Kenapa dia seperti seorang penipu yang suka menjilat? Susia malas memperhatikan orang itu. Bersandar di kursi, dia menutup mata untuk beristirahat. Anak kecil itu terus mengeluarkan omongan yang berlebihan. Dia hampir mengucapkan semua pujian yang bisa dia temukan. Sementara itu, Gu Qingcheng sesekali mengamati Susia secara diam-diam. Semua orang sangat penasaran dengan Susia. Dia adalah pengikat Athena, mewakili Dewi Kebijaksanaan. Namun, dia tidak dapat memahami pria di depannya ini. Mobil itu dengan cepat tiba di kediaman keluarga Gu. Pavilion, gedung, taman, dan koridor. Kediaman yang luas dan mewah itu hampir menguasai seluruh bukit. Sangat kaya. Takutnya bahkan para kaisar kuno tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Gu. Setelah berjalan hampir setengah jam, Susia tiba di ruang tamu keluarga Gu. Di dalam, duduk beberapa orang tua yang sudah lanjut usia. Seorang pria parubaya di kursi utama terlihat sedikit mirip dengan Gu Qingcheng dan saudaranya. Tampaknya dia adalah kepala keluarga Gu saat ini. Susia saat baru saja memasuki ruangan. Semua mata orang-orang langsung tertuju padanya. Ada rasa ingin tahu, kaget, dan puas. Susia dengan percaya diri berkata, "Selamat datang, para senior." Haha, bagus. Anak muda, keberadaanmu di negeri naga adalah keberuntungan. Kepala keluarga Gu tersenyum puas. Kepala keluarga Gu bercanda, menjadi orang negeri naga adalah berkat bagi saya. Susia memancarkan kebanggaan yang unik sebagai orang negeri naga. Kalimat ini menyentuh semua orang yang hadir. Mereka dapat merasakan secara langsung cinta tanah air Susia yang kuat berasal dari sama sekali bukan kepura-puraan yang disengaja. Baik, baik, baik. Pada saat ini, ketertarikan orang-orang terhadap Susia semakin meningkat. Semua orang kembali saling menyapa dengan santai. Seorang anggota keluarga Gu membawa Susia ke gudang harta keluarga Gu, melewati pintu gerbang yang berlapis-lapis. Di dalam suatu ruang besar, dipenuhi dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Pedang, tombak, panah, sutra halus, dan obat ajaib. Saat ini, Susia akhirnya mengerti mengapa keluarga Gu disebut sebagai museum peralatan dewa. Di dalamnya, terdapat berbagai peralatan dari mitologi dan legenda di seluruh dunia.
mencakup segalanya dan memiliki semua yang dibutuhkan. Kepala keluarga Gu, apakah saya bisa siaran langsung di sini? Susia sepenuhnya memikirkan untuk membangkitkan Dewi Nua. Tapi nilai popularitasnya terlalu rendah. Sekarang datang ke gudang harta keluarga Gu, sangat pas untuk memanfaatkan panas ini. Mengumpulkan beberapa hadiah. Tentu saja bisa. Kekuatan keluarga Gu berada di peringkat atas di seluruh dunia. Gudang mereka dipenuhi dengan banyak sekali mekanisme, dengan para kuat yang menjaga siang dan malam. Bahkan para luar biasa tingkat 10 pun sulit untuk masuk dengan mudah. Mendapatkan persetujuan, Susia dengan senang hati memulai siaran langsung. Siaran langsung penuh dari Museum Peralatan Dewa Keluarga Gu. Judul yang meledak menarik banyak perhatian saat siaran dimulai. Pada saat memasuki ruang siaran langsung, semua penonton tertegun oleh pemandangan di depan mereka. Wow, ini nyata. Begitu banyak peralatan dewa. Mungkin hanya keluarga Gu yang memiliki kekuatan ini di seluruh dunia. Melihat langsung gudang harta keluarga Gu, hidup saya benar-benar berharga. Di sini, satu benda saja, bahkan sepotong batu bata pun, sudah cukup bagi orang biasa untuk hidup seumur hidup. Sungguh kapitalis yang jahat. Iri membuat orang kehilangan akal, penyiar ini pasti akan sukses. Kalian semua terlalu dangkal, peralatan dewa pada akhirnya adalah benda mati. Yang terpenting, penyiar sudah memiliki hubungan dengan keluarga Gu. Dengan hubungan keluarga Gu ini, hampir bisa merajalela di seluruh dunia. HMPH, banyak dari peralatan dewa ini berasal dari luar negeri. Memberikan barang milik orang lain, keluarga Gu benar-benar tidak tahu malu. Yaitu, saya mengusulkan keluarga Gu harus mengembalikan peralatan dewa dari berbagai negara. Hah, sekelompok pengkhianat. Beberapa orang, setelah terlalu lama berlutut, jadi tidak bisa berdiri lagi. Beberapa orang, setelah terlalu banyak makan kotoran, jadi benar-benar seperti anjing. Susia melirik komentar di layar dan dengan sinis mengejek 2 kalimat. Segera setelah itu, dia menaruh seluruh perhatiannya pada gudang harta. Anak muda, sesuai janji putriku, peralatan dewa di sini. Kamu bisa memilih satu dengan bebas, sekaligus. Untuk mengucapkan terima kasih atas bantuanmu kepada putraku. Keluarga Gu akan senang memberikan satu lagi untukmu. Oh. Susia mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Masih ada hasil yang tak terduga. Diberikan secara gratis, tidak mau sia-sia. Terima kasih, kepala keluarga Gu, maka saya tidak akan segan-segan. Saat ini, kolom komentar menjadi gila lagi. Sialan, satu lagi dikirim. Ini adalah peralatan dewa yang dikoleksi keluarga Gu, kualitas terendah di dalamnya adalah langka. Kenapa aku merasa keluarga Gu sedang berusaha menyenangkan si penyiar? Hapus perasaan itu. Jika kamu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dewa dari negeri naga, keluarga Gu juga akan memperlakukanmu seperti ini. Hanya satu dewa yang berhasil diidentifikasi. Apakah kalian benar-benar menganggap dia sebagai penyelamat negeri naga? 1. Jangan lupakan Dewa Ular Putih hari ini. HMPH, siapa yang tahu apakah dia yang membangkitkannya? Gu Minghao terus membantu Susia memegang ponsel untuk siaran langsung. Melihat ada yang mempertanyakan Susia di ruang siaran langsung, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Suga, apakah ular putih hari ini terkait denganmu? Berdasarkan penyelidikan keluarga Gu, menggabungkan semua informasi. Telah dipastikan bahwa kebangkitan ular putih sebagai dewa memiliki hubungan langsung dengan Susia. Dia bertanya seperti itu. Tidak lain hanya ingin mempermalukan orang-orang di ruang siaran langsung itu. Oh, itu adalah dewa yang saya ikat sendiri. Baru saja saya bangkitkan hari ini. Susia berkata dengan tenang dan ringan. Wow, itu adalah Dewa Suga. Betapa megahnya, betapa angkuhnya. Suga, kekaguman saya padamu seperti arus sungai yang tak ada habisnya. Hentikan. Susia segera menghentikan lawan bicaranya. Di ruang siaran langsung, para pembenci yang menyebarkan desas-desus mendapat balasan, membuat banyak orang merasa puas. Perhatian Susia sepenuhnya tertuju pada peralatan dewa. Berjalan dan melihat-lihat satu. Berdasarkan pemahaman tentang sejarah mitologi dari berbagai negara, sebagian besar peralatan dewa di sini, dia hampir mengenali semuanya. Sepasang roda yang menyala itu seharusnya adalah roda angin dan api Nezha. Payung mutiara Hunyuan dari Raja Tianwang Guangmu. Garu ini. Garu 9 gigi milik Zhu Bajie. Tali pengikat dewa. Dan peralatan dewa dari beberapa mitos barat. Itu adalah senjata Dewi Matahari dan Kesuburan, pedang kemenangan Frey. Dalam mitos, pedang ini dapat terbang sendiri untuk memenggal kepala musuh. Itu hanyalah sebatang pedang terbang biasa. Siapapun di negeri naga yang berlatih seni bela diri tidak memiliki satupun. Barang yang tidak diinginkan di sini dianggap sebagai harta oleh barat. Lucu. Susia memilih-milih. Di ruang siaran langsung ini, ada yang bertanya. Dengar-dengar, pembawa acara juga bisa mengidentifikasi peralatan dewa. Pembawa acara menunjukkan kepada mereka. Lihatlah wajahnya yang tidak berpengalaman itu. Apa yang bisa dia identifikasi dari peralatan dewa? Jika dia benar-benar bisa mengidentifikasi peralatan dewa, tidak mungkin dia memilih selama ini. Tentara air itu dengan mudah menemukan topik dan mulai secara sengaja mengatur ritme. Bocah gemuk itu terus mengikuti Susia.
Susia memperhatikan komentar langsung. Dengan tenang dia berkata ingin melihat saya mengidentifikasi peralatan dewa. Bisa dengan satu roket super. Mengidentifikasi satu peralatan dewa. Ingin memanfaatkannya secara gratis. Tidak ada kesempatan sama sekali. Anggota keluarga Gu juga mendekat. Keluarga Gu telah mengumpulkan begitu banyak peralatan dewa. Namun, asal sebagian besar peralatan dewa tidak jelas dan sama sekali tidak bisa digunakan. Mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Jika Susia bisa mengidentifikasi, maka kekuatan keluarga Gu pasti akan mengalami lonjakan kualitas. Seharusnya mereka ingin meminta Susia untuk melakukan identifikasi. Namun, bocah gemuk itu lebih cepat. Dia langsung memberi hadiah 150 roket super ke ruang siaran langsung. Gu Minghao dengan ceroboh berkata, "Suge, saya sudah berjanji. Setiap hari saya akan memberi hadiah 100 roket super padamu. Saat ini 100 ini adalah 50 yang lain untuk besok. Anggap saja sebagai biaya untuk mengidentifikasi peralatan dewa." Sistem Susia mengeluarkan pemberitahuan. Ding, nilai popularitas 3000 poin. Susia memandang dengan aneh. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Diri sendiri. Apakah ini bisa dianggap sebagai dukungan dari saluran nomor 1? Ternyata, orang kaya memang orang kaya. Kembali sadar. Susia melihat sekeliling di antara tumpukan peralatan dewa. Memilih roda angin dan api yang digunakan oleh Neza. Roda yang terbakar. Jika dilihat, kualitasnya sangat rendah. Di samping, Gu Qingcheng berkata, roda ini adalah milikku setengah tahun yang lalu. Didapat dari sebuah peninggalan kuno pada periode Shang dan Youo. Hingga sekarang, saya masih belum tahu fungsinya. Susia batuk-batuk kecil. Berjalan menuju sebuah kursi emas. Memainkan roda angin dan api di tangannya sambil mulai menjelaskan. Pada masa dinasti Shang, Jenderal Li Jing di Centangguan memiliki 3 putra. Putra ketiga bernama Neza, lahir setelah 9 bulan dan 6 bulan, terkenal nakal. Mengambil urat naga menyebabkan kematian putra ketiga Raja Naga yang membuat Raja Naga marah besar. Banjir centang pas. Neza mengorbankan daging dan memotong tulang untuk menenangkan kemarahan Raja Naga. Guru belakang Tai Yi Zhenren mengumpulkan jiwanya dan menyatu dengan biji teratai yang telah berumur ribuan tahun. Menjadi api teratai. Dan bergabung dalam proses menyerang Youo di 11 Qi. Mendapat bantuan dari binatang suci King Luan Feng. King Luan dan Feng menguasai kekuatan angin dan api yang dapat berubah menjadi roda angin dan api. Menjelajahi ribuan mil dalam sehari, melangkah sendirian di dunia. Roda angin dan api, bagaikan Tai Chi, berputar tanpa henti. Hidup tidak pernah berhenti. Kekuatannya sangat membara, membakar langit dan bumi. Ada puisi yang mengatakan, sekejap berjalan 1000 mil, dalam sekejap sampai ke 9 provinsi. Setelah berbicara, sistem memberikan pesan. Roda angin dan api. Tipe, harta ajaib. Atribut, angin dan api. Kualitas, langka. Kemampuan ajaib angin dan api dapat menjelajah 1000 mil. Cara penggunaan, menukar King Luan dan Feng dapat mengeluarkan kekuatan angin dan api. Ketika dewa yang sesuai digunakan, dapat mengendalikan roda angin dan api. Identifikasi pemilik berhasil, sedang menarik hadiah roda angin dan api untuk Anda. Ekstraksi sedang berlangsung. Ding. Selamat kepada pemilik, Anda telah mendapatkan kuasa angin dan api. Kekuatan angin dan api dapat mengendalikan elemen angin dan elemen api secara dasar. Mengenai cara penggunaan, cukup panggil King Luan dan Huo Feng untuk menggunakan kekuatan angin dan api. King Luan adalah angin, Huo Feng adalah api. Susia selesai berbicara dalam satu tarikan napas dan melihat ke arah si gemuk. Apakah mau mencoba? Baiklah, baiklah. Melakukan sulap di depan lahan kosong. Baiklah. Si gemuk tidak sabar mengambil roda angin dan api. Manusia yang ingin menggunakan peralatan dewa harus mengakui pemilik peralatan dewa. Cara untuk mengakui pemilik juga sangat sederhana, yaitu dengan mengukir tanda spiritual diri sendiri pada peralatan dewa. Namun ada satu syarat, yaitu harus sepenuhnya memahami asal-usul peralatan dewa tersebut. Jika tidak akan berhasil mengakui sebagai pemilik. Setelah si gemuk mengakui sebagai pemilik roda angin dan api, sesuai dengan yang dikatakan Susia, berteriak, King Luan Feng. Dalam sekejap, roda angin dan api terlepas, berputar dengan cepat. Di atas 2 roda api, tercermin 2 burung dewa raksasa. Burung dewa itu satu jantan dan satu betina. Bulu King Luan berwarna hijau, di dalamnya terdapat sedikit api. Burung api berwarna keemasan dengan api berkilau di kepalanya. Hanya bayangan yang diproyeksikan saja suhunya sudah sangat panas. 2 burung bersatu. Dengan anggun mengibaskan sepasang sayap. Dalam sekejap, sebuah tornado muncul dari ketiadaan. Gaya yang mengamuk menerjang, dengan bilah angin yang tajam. Seolah-olah bisa merobek segala sesuatu. Dan di sekitar badai ini, api berkobar dengan hebat. Api memanfaatkan kekuatan angin, semakin ganas. Panas yang membakar dan robekan menelan segala sesuatu. Ruang siaran langsung kembali heboh. Identifikasi berhasil. Kekuatan yang sangat besar. Apakah ini kekuatan peralatan dewa? Ini hanya salah satu dari mereka. Jika semua peralatan dewa di satu gudang bisa dikenali,
Dewa yang sebenarnya mungkin juga harus mundur. Saya pikir Anda berfokus pada hal yang salah. Yang benar-benar menakutkan bukan peralatan dewa, melainkan si penyiar. Dewa dari negeri naga yang terpendam dan peralatan dewa dari negeri naga, si penyiar semuanya mengenal. Hal ini berlaku untuk negara manapun. Pasti adalah tokoh kelas penjaga negara. Saya sekarang sangat curiga. Apakah si penyiar juga bisa mengidentifikasi dewa dari luar negeri? Terlalu aneh, terlalu luar biasa. Di sisi lain, Susia bersiap untuk mulai mengidentifikasi peralatan dewa lainnya. Setelah mencari, tiba-tiba dia menemukan di sudut yang tidak mencolok peralatan dewa yang digunakan Bai Wuchang untuk naik level, yakni tali pengikat jiwa. Namun, ini bukanlah kunci yang menarik perhatiannya. Di bawah tali pengikat jiwa ini, terdapat sebuah pedang emas yang tertekan, menghadapkan matahari, bulan, dan bintang, serta gunung dan tumbuhan. Di atasnya masih terpancar semangat kebesaran dan kesucian seorang raja. Ini adalah pedang Suanyuan. Susia merasa agak tidak percaya. Pedang Suanyuan adalah senjata dewa dari zaman kuno. Ini adalah senjata khusus untuk kaisar manusia. Sebelum datang ke sini, dia sama sekali tidak berpikir pedang Suanyuan ini akan muncul di dalam harta karun keluarga Gu. Namun sekarang, pedang Suanyuan ini tidak hanya muncul, tapi juga muncul di sudut harta karun seolah-olah seperti permata yang tertutup debu. Sangat jelas bahwa orang-orang keluarga Gu tidak mengenali barang berharga. Mereka sembarangan menaruh pedang Suanyuan ini di posisi sudut. Jika bukan karena dia datang ke sini hari ini, pedang Suanyuan ini entah sudah berapa lama akan terabaikan di sini. Dia melepaskan tali penangkap jiwa yang menutupi pedang. Mengangkat pedang itu di tangannya. Dia segera merasakan aura khusus yang menyerangnya. Dia memegang pedang itu dan mengamati dengan seksama. Pedang ini diukir dengan huruf kuno yang rapat dan banyak sekali pola. Di satu sisi bilah pedang terukir matahari, bulan, dan bintang. Di sisi lainnya diukir dengan teknik pertanian dan peternakan. Sedangkan pada gagang pedang, banyak huruf kuno diukir. Di satu sisi tertulis tentang teknik pertanian dan peternakan. Di sisi lainnya tertulis tentang strategi penyatuan 4 lautan. Seluruh pedang berwarna emas kuning. Aura kekuasaan kerajaan menyebar keluar. Dia mengamati dengan teliti selama beberapa waktu. Akhirnya dia memastikan bahwa ini benar-benar pedang suci yang legendaris. Pedang Suanyuan. Tingkat pedang Suanyuan pasti tidak rendah. Dan ini adalah peralatan dewa kualitas tertinggi yang dia lihat selama ini. Ini adalah peralatan dewa terbaik yang pernah dia lihat. Apa yang dipikirkan oleh penyiar? Jangan-jangan dia tertarik pada pedang emas ini? Lagi pula, mereka yang siaran langsung pasti melihat uang. Mungkin dia ingin melebur pedang emas ini dan menjualnya sebagai emas. Penyiar memilih-milih selama setengah hari dan akhirnya memilih pedang emas yang berada di sudut. Ini terlalu tidak bersemangat, ya? Jangan bicara sembarangan jika tidak mengerti. Mungkin pedang emas ini adalah artefak kuno. Teruslah membual tentang artefak kuno. Pada zaman kuno, berapa banyak orang yang bisa mencairkan emas? Penonton di ruang siaran langsung melihat Susia menatap pedang Suanyuan itu selama setengah hari. Tidak bisa menahan diri untuk mempertanyakan apakah dia tertarik pada nilai emas pedang ini. Susia melihat komentar di ruang siaran langsung, tetapi tidak menghiraukannya. Dia berpaling. Membawa pedang Suanyuan, dia berjalan ke depan keluarga Gu. Dengan suara yang tegas, dia berkata, "Saya ingin pedang ini." Tentu saja tidak masalah. Kepala keluarga Gu berkata dengan senyuman. Namun, bisakah Anda memberitahu nama dan asal peralatan dewa ini? Anak gemuk itu juga dengan penasaran melihat peralatan dewa yang ada di tangan Susia. Pilihan Master Su pasti bukan barang biasa. Setidaknya ini adalah senjata dewa tingkat sempurna. Kita terlalu tidak menghargai senjata dewa yang begitu berharga. Bahkan dibiarkan sendirian di sudut. Meskipun belum teridentifikasi apa peralatan dewa ini. Tapi si bocah gemuk sudah sangat mengagumi Susia. Dia langsung mulai mengelus-elus egonya. "Hah? Saya sudah tahu. Orang yang pandangannya sempit ini. Berapa harga yang bisa didapat dari menjual pedang emas ini? Hitung saja. 20 jin dengan harga emas sekarang 601 per gram, bisa dijual 6 juta bukan? Wah, sepertinya memang banyak juga." Pembawa acara keren, memilih peralatan dewa lain tidak bisa menjamin kebangkitan. Tapi pedang emas ini adalah barang berharga yang nyata. Bukan, bro? Pembawa acara jelas memiliki kemampuan yang sebenarnya. Pedang emas ini pasti bukan barang biasa. Bagaimana mungkin pembawa acara berpikir untuk menjualnya? Sebagian besar orang di ruang siaran langsung hanyalah orang biasa bagi mereka. 6 juta memang jumlah yang sangat besar. Tapi juga jangan lupa, ini adalah gudang harta keluarga Gu, sembarang peralatan dewa. Nilainya tidak terukur. Menjual 6 juta sama saja dengan mencemari nilai peralatan dewa ini. Sekelompok orang yang tidak berpengalaman, peralatan dewa di gudang keluarga Gu ini. Sembarang satu saja bisa dijual dengan harga puluhan juta. Menganggap peralatan dewa ini seperti menjual emas. Penyiar bukan orang yang bodoh. Harta yang benar-benar hebat pasti sudah dipajang. Peralatan dewa yang diletakkan di sudut ini bisa sekuat apa? Betul? Keluarga Gu adalah keluarga super dari negeri naga yang terkemuka. Hanya barang yang mereka hargai yang merupakan barang baik. Ini tidak bisa sembarangan dikatakan. Bahkan keluarga Gu pun pernah salah lihat. Oh,
Maksudmu adalah kamu percaya pada penyiar yang masih muda ini. Mereka semua tidak percaya dengan banyaknya master identifikasi yang dipekerjakan dengan gaji tinggi oleh keluarga Gu. Tapi bukankah si penyiar sudah berhasil mengidentifikasikan beberapa kali? Jadi, apa artinya itu? Hanya kebetulan saja. Gu Qingcheng melihat banyak orang di ruang siaran langsung mendukung keluarga Gu. Dia merasakan wajahnya sedikit panas. Meskipun keluarga Gu adalah keluarga superpower teratas di negeri naga. Namun, masih banyak peralatan dewa yang tidak bisa diidentifikasi. Jika bukan karena Susia hari ini, mereka mungkin akan melewatkan dewa Bai Wuchang ini. Sekarang Susia secara pribadi telah memilih peralatan dewa ini. Gu Qingcheng tidak tahu apa nama peralatan dewa ini, tetapi dia yakin nilainya pasti tidak akan rendah. Susia memegang pedang Suanyuan dengan tatapan yang menunjukkan sedikit kenangan. Dia mulai menjelaskan. Pada zaman kuno, Huangdi dan Qiou berperang. Para dewa mencetak pedang Suanyuan dari tembaga Gunung Chaizhou. Pedang Suanyuan berwarna emas sepenuhnya adalah pedang suci kuno. Sebuah pedang dewa untuk membasmi iblis dan melawan Raja Iblis Qiou. Terutama memiliki efek yang luar biasa dengan usaha setengah. Setelah Kaisar Suanyuan mengalahkan Raja Iblis Qiou, pedang ini diwariskan ke dinasti Xia. Dayu memegang pedang Suanyuan saat mengatur banjir dan mencetak prestasi besar. Dinasti Xia mendirikan negara karena ini. Ratusan tahun kemudian, dinasti Xia hancur, pedang ini berpindah tangan ke Xiangtang. Xiangtang memegang pedang ini untuk berperang di segala arah dan mengalahkan 3 pedang jahat kuno. Dan mendirikan kerajaan baru, dinasti Shang. Setelah itu, pedang Suanyuan ini menjadi tidak diketahui keberadaannya. Karena pedang Suanyuan selalu dipegang oleh Kaisar Manusia, juga dikenal sebagai pedang Kaisar Manusia. Astaga! Serius? Ini pedang Kaisar Manusia? Tidak tahu yang lain? Kemampuan Streamer dalam bercerita memang luar biasa. Apa yang dikatakan Streamer tentang Kaisar Kuning dan Qiou? Saya belum pernah mendengar. Siapa tahu apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Ingin tahu apakah itu benar atau tidak sangat mudah. Biarkan siaran langsung mengenali pemiliknya. Jika benda ini benar-benar pedang Kaisar Manusia, diperkirakan setidaknya harus merupakan peralatan dewa tingkat sempurna. Komentar di ruang siaran langsung tiba-tiba menjadi ramai. Semua orang merasa Susia sedang mengarang cerita untuk menipu mereka tetapi tidak ada bukti. Dan pada saat ini suara pemberitahuan sistem terdengar. Pedang Suanyuan. Tipe, senjata ilahi. Atribut, emas. Kualitas, legendaris. Kemampuan, pedang kaisar, tubuh berkuasa manusia. Cara penggunaan, angkat pedang Suanyuan dan salurkan kekuatan kaisar ke dalamnya. Ketika dewa yang sesuai menggunakannya, dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan sesama. Identifikasi tuan rumah berhasil. Sedang menarik hadiah pedang Suanyuan untuk Anda. Sedang dalam proses penarikan. Selamat tuan rumah telah mendapatkan kemampuan kekuatan kaisar. Kekuatan kaisar, terhadap target yang kekuatannya di bawah dirinya. Dapat menakut-nakuti lawan dengan tatapan mata. Susia merasakan aliran hangat mengalir dalam tubuhnya. Dia memancarkan aura yang kuat dan penuh percaya diri. Kekuatan aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba meningkat. Susia menarik napas dalam-dalam dan merasa tenang. Pedang Suanyuan ini berbeda dengan peralatan dewa biasa. Tidak semua orang bisa menggunakannya. Bagaimanapun juga, ini adalah pedang Raja Manusia. Jika tidak memiliki sedikit pun aura Raja Manusia, tidak akan cukup untuk memanfaatkan kekuatan pedang Suanyuan. Namun untungnya, sistem memberi penghargaan aura kaisar tepat pada waktunya. Tentu saja, meskipun sistem tidak memberikan aura kaisar, benda ini juga bisa dikembangkan melalui pelatihan setelah lahir. Aura kaisar ini, secara sederhana, adalah hasil dari bertahun-tahun berada di posisi tinggi. Ini adalah kemampuan yang secara alami terbangun. Di masa depan, saat kekuatan Susia meningkat, kemampuan aura kaisarnya juga akan meningkat sesuai. Apakah ini hanya ilusiku? Mengapa tiba-tiba terasa seperti si penyiar jadi jauh lebih tampan? Penampilan menentukan segalanya. Si penyiar memegang pedang emas. Dia memang terlihat agak mirip manusia. Ini adalah pedang kaisar legendaris. Bahkan jika seekor anjing yang memegangnya, itu pun bisa menunjukkan suatu pesona yang unik. Pedang kaisar legendaris mana? Ya, seperti yang baru saja dikatakan oleh si penyiar. Bahkan penonton di ruang siaran langsung pun melihat perbedaan pada Susia. Apalagi orang-orang dari keluarga Gu, tentu saja. Master Su, pesonamu tiba-tiba berubah. Tiba-tiba membuatku merasa ingin menghormatinya dengan penuh rasa hormat. Gu Minghao berkata dengan berlebihan. Tidak hanya Gu Minghao, tetapi juga pandangan Gu Qingcheng terhadap Susia. Juga ada secercah keheranan di mata mereka. Susia sebelumnya tampak, selain tampannya, tidak ada yang istimewa. Tapi setelah memegang pedang Suanyuan, tiba-tiba ia memancarkan pesona yang sulit diungkapkan. Gu Qingcheng adalah putri dari keluarga terkuat di negeri naga. Dia pernah melihat para pemuda berbakat yang disebut-sebut, seperti arus sungai yang deras. Namun, aura yang dimiliki oleh pemuda berbakat ini, jika dibandingkan dengan Susia, benar-benar berbeda jauh. Saat ini, aura yang tidak sengaja dipancarkan oleh Susia. Gu Qingcheng juga hanya melihatnya pada beberapa pemuka tua yang sudah lama berkuasa.
Apakah pernah melihatnya? Susia beradaptasi sedikit dengan aura kekaisaran yang ada di dalam dirinya. Deskripsi sistemnya sederhana. Namun, Susia selalu merasakan, kegunaan aura kekaisaran ini jauh lebih dari sekadar itu. Benar-benar luar biasa. Si penyiar ini sangat beruntung. Dia lagi-lagi terkena sial. Apakah begitu sulit untuk mengakui keunggulan orang lain? Penyiar jelas mengandalkan kemampuannya sendiri. Di antara tumpukan harta keluarga Gu, dia menemukan satu peralatan dewa yang paling berharga. Bajingan, ini pasti peralatan dewa dari negara kecil kami. Cepat kembalikan peralatan dewa itu kepada kami. Kami, negara tongkat, adalah pewaris sah dari kaisar manusia. Pedang kaisar ini adalah pedang penjaga negara kami, Bangzi negara. Itu dicuri oleh orang-orang jahat dari negeri naga. Tuan Su, saya tidak tahu apakah Anda tertarik dengan peralatan dewa dari negara kami, negeri mercusuar. Penampilan Susia benar-benar sangat menakjubkan. Penonton dari berbagai negara sedang memperhatikan ruang siaran langsung Susia. Melihat Susia berhasil mengidentifikasi satu barang berharga lagi. Berbagai negara sangat marah. Namun, negeri mercusuar masih bisa menjaga akal sehat. Karena negeri mercusuar sudah memiliki cukup banyak peralatan dewa tingkat tinggi. Negeri naga hanya muncul satu pedang Suanyuan. Itu masih belum cukup untuk memicu kepanikan di negeri mercusuar. Pedang Suanyuan adalah artefak kuno resmi dari negeri naga. Kami, orang-orang dari negeri naga, dikenal sebagai keturunan Yan dan Huang, dengan Huangdi sebagai leluhur sebagian besar dari kami. Susia melihat komentar di ruang siaran langsung dan akhirnya memberi jawaban. Tentu saja, dia tidak berusaha membuktikan apapun kepada penonton asing, tapi memberitahu orang-orang dari negeri naga, asal-usul keturunan Yan dan Huang. Ternyata nama keturunan Yan dan Huang berasal dari sini. Di pelajaran sejarah, guru hanya memberitahu kami bahwa kami adalah keturunan Yan dan Huang. Tapi guru juga tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Dari mana asal nama, keturunan Yan dan Huang? Masa kuno itu sejak kapan ya? Apakah nenek moyang kita sekuat itu? Antusiasme penonton tergerak oleh perkataan Susia ini. Nilai popularitas 1. Nilai popularitas 10. Host, ceritakanlah kisah zaman kuno kepada kami. Dengar-dengar host adalah lulusan jurusan sejarah. Mereka pasti tahu lebih banyak sejarah daripada orang biasa seperti kita. Banyak hadiah muncul di layar. Susia melihat nilai popularitasnya yang meningkat. Menunjukkan senyuman. Karena antusiasme semua orang begitu tinggi, maka saya akan berbicara sedikit. Ada banyak suku di zaman kuno. Pemimpin dari suku-suku terkuat adalah Yan Di dan Huang Di. Dan mereka memiliki musuh bersama bernama Chiou. Susia menceritakan sejarah dari zaman kuno dengan sederhana. Penonton di ruang siaran langsung selesai mendengarkan sejarah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk memberikan hadiah kepada Chu Xiu. Meskipun itu hanya beberapa hadiah kecil, tetapi banyak orang yang memberikan. Hanya dalam waktu sebentar, nilai popularitas Susia meningkat hampir 1000 poin. Terus bercerita, siapa yang tahu mana yang benar? Ternyata di dunia ini memang banyak orang bodoh. Seseorang hanya bercerita sembarangan, dan sudah ada yang memberikan hadiah. Oh, Dongge sudah datang lagi, peduli apa dengan benar atau tidak. Anggap saja itu sebagai hiburan, kan? Saya senang mendengarkan cerita hari ini. Apa salahnya memberikan sedikit hadiah? Setelah melihat kemampuan Susia, di ruang siaran langsung. Memang ada banyak orang yang menganggap cerita Susia itu serius. Namun, jika kita mundur sejenak, meskipun apa yang dia katakan itu palsu, itu tidak berpengaruh bagi mereka. Hidup ini untuk apa dipikirkan terlalu serius? Susia melihat keributan di ruang siaran langsung. Dia menggelengkan kepala. Cerita ini bisa dibahas lagi di lain kesempatan. Sekarang mari kita coba kekuatan Xuanu Sword. Dia dengan senang hati memainkan Xuanu Sword yang ada di tangannya. Susia menarik napas dalam-dalam lalu mengangkat Xuanu Sword di atas kepalanya. Energi kekuasaan dari dalam tubuhnya mengalir ke dalam Xuanu Sword. Zing! Diiringi dengan suara dengungan, Xuanu Sword bergetar lembut. Sebuah aura kekuasaan yang menatap dunia menyebar. Membuat semua orang di tempat itu tak bisa menahan keinginan untuk tunduk. Namun perasaan ini hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Xuanu Sword memancarkan cahaya emas samar di sekelilingnya. Susia meletakkan Xuanu Sword. Dia melayangkan dengan lembut. Klang! Diiringi oleh suara benturan logam yang keras. Sebuah cahaya menyilaukan melintas sekejap, menerangi seluruh gudang harta negara. Setelah beberapa waktu, gema ini perlahan-lahan menghilang. Dan baru saja, di tempat yang tersentuh oleh pedang Suanyuan, muncul bekas yang jelas dan dalam. Kepala keluarga Gu yang melihat pemandangan ini tak bisa menahan diri untuk berdiri. Bagaimana ini mungkin? Gudang harta keluarga Gu sangat kokoh. Terbuat dari paduan super yang sangat berharga. Bahkan bagi para penyimpang teratas dari negeri naga, juga sulit untuk menembus gudang harta keluarga Gu. Namun pedang Suanyuan yang dipegang oleh Susia, ternyata hanya membelah sedikit. Ternyata di dinding keluarga Gu, meninggalkan bekas yang jelas. Jika dikerahkan dengan sepenuh tenaga, mungkin ada kesempatan untuk memotong pertahanan gudang harta keluarga Gu dengan satu tebasan. Ini sebenarnya peninggalan level apa? Saat itu, Susia melihat pedang Suanyuan di tangannya dengan sedikit kaget. Dia tidak terkejut dengan kekuatan pedang Suanyuan.
Lagi pula, ini adalah senjata dewa kuno. Bahkan jika satu tebasan bisa membelah dinding gudang keluarga Gu menjadi dua. Semuanya mungkin untuk dilakukan. Keterkejutan Susia terletak pada. Setelah dia mengaktifkan pedang Suanyuan ini, dia dapat merasakan. Sepertinya pedang Suanyuan sepenuhnya mengakui penggunaannya. Sangat mudah dan lancar untuk digunakan. Dia bahkan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga.